Pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kapas, biji kacang hijau, penggaris, wadah, air cucian beras, air keran, air kolam ikan, dan juga air mineral. Langkah pertama adalah masukkan biji kacang hijau yang akan ditanam ke dalam air, dan jika ada biji kacang hijau yang terapung, berarti biji itu tidak layak untuk ditanam. Lalu masukkan kapas ke masing-masing wadah sebagai media tanam. Kemudian masukkan juga 15 biji kacang hijau ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yaitu siram biji kacang hijau dengan jenis air yang berbeda sebanyak 30 ml agar kapas menjadi basah dan bisa digunakan sebagai media tanam. Lalu letakkan tanaman kacang hijau di ruangan yang tertutup dan amati pertumbuhan dan perkembangannya. Hari pertama, kacang hijau yang disiram dengan air mineral memiliki panjang 0,7 cm, sedangkan yang disiram dengan air kolam ikan memiliki panjang 0,6 cm. Kedua jenis air ini pertumbuhannya itu ditandai dengan bertambah besarnya biji kacang hijau dan muncul kecambah. Masih pada hari pertama, tanaman kacang hijau yang disiram dengan menggunakan air cucian beras dan air keran sama-sama belum tumbuh, hanya terjadi perbesaran pada biji kacang hijaunya saja. Hari kedua, kacang hijau yang disiram menggunakan air kolam memiliki panjang 1,9 cm, sedangkan pada air mineral memiliki panjang 1,4 cm. Keduanya ditandai dengan selaput biji yang mulai terkelupas dan tumbuhnya serabut akar. Dan pada hari kedua, tanaman yang disiram dengan air keran memiliki panjang 2,0 cm dan yang disiram dengan menggunakan air cucian beras memiliki panjang 2,5 cm. Keduanya ditandai dengan lepasnya selaput biji, tumbuhnya serabut akar, dan bertambahnya panjang batang. Hari ketiga, panjang tanaman yang disiram dengan air mineral menjadi 5 cm, sedangkan yang disiram dengan air kolam ikan menjadi 3,5 cm. Keduanya ditandai dengan bertumbuhnya panjang batang. Lalu, panjang tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air keran menjadi 7,5 cm, sedangkan yang disiram dengan air cucian beras panjangnya menjadi 9 cm. Keduanya ditandai dengan pertumbuhan panjang batang dan tumbuhnya daun. Pada hari keempat, tanaman yang disiram dengan air mineral bertambah ukuran menjadi 7 cm, dan yang disiram menggunakan air kolam ikan bertambah ukuran menjadi 4,5 cm. Lalu, tanaman yang disiram menggunakan air cucian beras bertambah ukuran menjadi 15 cm, dan yang disiram menggunakan air keran menjadi 14,5 cm. Pada hari keempat, semua jenis air ditandai dengan pertumbuhan daun. Kesimpulan pada percobaan kali ini adalah, kita urutin dulu nih pertumbuhan batang tanaman kacang hijau dari yang paling panjang sampai yang paling pendek antara lain. Yang paling panjang itu tanaman yang disiram dengan air cucian beras, lalu air keran, selanjutnya air mineral, dan yang terakhir air kolam ikan. Nah, buat yang penasaran kenapa air cucian beras yang paling menyuburkan tanaman, itu tuh karena air cucian beras memiliki kandungan nutrisi yang berlimpah, yang dapat berfungsi sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman. Jadi, semua jenis air yang kita gunakan pada percobaan kali ini tuh semuanya bisa menyuburkan tanaman kok. Namun, air cucian beras nih yang membuat tanaman paling cepat tumbuh dan berkembang. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.